Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya, silakan duduk. Sinda. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, oke. Kemudian terima kasih untuk hadir di sini untuk melakukan bimbingan konseling individual ini. Ya, oke. Kenapa? Ada apa di sini? Dipanggil? Jarang masuk sekolah. Jarang masuk sekolah, jadi ibu panggil ya? Iya, oke. Sebelum kita melakukan layanan ini, alangkah baiknya kita berdoa ya. Ibu pimpin, semoga apa yang kita bahas hari ini bisa dijadikan motivasi, bisa dijadikan untuk ilmu untuk Sinda dan Ibu. Ya, berdoa dimulai. Selesai. Oke. Sebelumnya ibu mau bertanya, apakah sudah pernah datang ke sini? Belum. Ya, kita di sini aja dulu ya, di ruang tamu kantor ya. Oke, berarti belum pernah datang ke sini, belum pernah ke ruang BK. Oke, ini pun juga karena dipanggil ya. Iya. Setelah itu, kalau belum pernah dipanggil, tahu nggak kenapa adanya layanan konseling ini? Karena untuk untuk membantu Sinda dalam pemecahan masalah. Jadi kenapa adanya konseling? Konseling itu untuk membantu siswa atau konseli ya untuk pemecahan masalah baik dari karir, sosial, kemudian bakat dan minatnya. Dan nanti dipandu oleh ibu sebagai guru BK kalau dikatakan lainnya yaitu konselor ya. Jadi siswanya kamunya konseli, ibu sebagai guru BK-nya jadi namanya konselor. Sebelum mulai penjelasan, sebelum kita bahas apa yang harus kita bahas, ibu mau menjelaskan dulu bahwa dalam teknik konseling itu ada 3 asas yang harus kita lakukan. Yang pertama ada asas kerahasiaan, ada asas keterbukaan, dan ada asas sukarela. Nah, 3 asas ini akan kita lakukan, harus kita penuhi. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Ibu dan kamu, kita harus menjaga rahasia kita dari apa yang kamu ceritakan, dari apa yang kamu keluhkan, dan kamu masalahkan. Kita jaga kerahasiaannya dan jangan sampai menyebar keluar. Begitu. Kemudian selain ada asas kerahasiaan, ada asas keterbukaan. Nah, di sini Ibu jelaskan asas keterbukaannya apa, harus dan bisa dikondisikan bahwa kamu bisa terbuka dengan apa masalahnya dan bisa nyaman untuk bercerita dari masalah kamu ya. Jadi upayakan untuk terbuka dan jujur, tidak melebih-lebihkan. Kemudian kesukarelaan. Kamu suka dan rela untuk hadir di sini, tidak dipaksakan. Walaupun ibu panggil karena ada masalah yang harus diselesaikan. Oke, setelah itu sudah paham tentang asas? Sudah. Nanti kita lakukan layanan konseling individual ini kita lakukan di 30 menit ke depan ya. Apabila sudah 30 menit ternyata waktunya masih kurang, kita lakukan konseling di lain hari ya. Ataupun ada yang harus ditindaklanjuti, kita lakukan di lain waktu. Oke, setelah itu kalau sudah kesepakatan, nah sekarang Ibu mau di sini mengisi surat pernyataan persetujuan bahwa kamu melakukan konseling ini tanpa ada paksaan, dengan harapan agar masalah yang kamu hadapi bisa selesai. Dan apa yang harus dirubah, kamu bisa merubahnya. Ya, silakan sebelum melakukan layanan ini, kamu isi dulu. Nah, di sini surat pernyataan persetujuan. Nah, sebelumnya Ibu mau jelaskan dulu. Di sini, di surat pernyataan persetujuan ini, kamu menyatakan bahwa setuju dan bersedia untuk terlibat dan berpartisipasi aktif sebagai peserta konseling individu dari awal sampai akhir, jadi 30 menit ke depan. Kemudian konseling individu ini dipandu atau dilaksanakan oleh guru BK, yaitu Ibu sendiri ya. Ibu Nihayatus Sandia sebagai guru bimbingan konseling. Dalam kegiatan ini, saya bersedia terlibat penuh dan aktif selama prosedur bimbingan ini. Ya, kemudian saya diminta untuk memberikan informasi yang sejujur-jujurnya, yang mana berkaitan dengan masalah yang kamu hadapi.
Ya. Adapun identitas dan informasi yang saya berikan, yang kamu berikan akan dirahasiakan dan tidak akan disampaikan kepada umum, yaitu yang mana menyangkut dengan asas kerahasiaan tadi. Ya, silakan diisi. Nanti ada nama, jenis kelamin, alamat kamu, nanti tanda tangan di sini. Ya, silakan diisi dulu. Boleh pakai pulpen Ibu? Oke. Nanti nggak apa-apa nggak diisi. Tanda tangan di sini. Oke, sudah diisi ya. Ini Ibu simpan untuk arsip Ibu ya. Oke, setelah itu, nah begini. Untuk tahapan konseling ini Ibu minta kamu kooperatif, kamu jujur, tidak melebih-lebihkan, tidak membuat cerita, ya. Atur posisi senyaman mungkin untuk kamu. Biar kita lebih leluasa untuk Ibu mendengarkan cerita kamu lebih leluasa untuk bercerita dengan Ibu. Sudah nyaman posisinya? Sudah enak? Sudah siap untuk mau bercerita? Sudah. Sebelumnya mau Ibu awali dulu di sini. Ibu kenapa alasan memanggil Sinda untuk datang ke kantor? Yaitu apa? Yang pertama, Ibu mendapat laporan dari wali kelas bahwasanya Sinda jarang masuk kelas. Tapi tidak hanya Ibu minta dapat laporan dari wali kelas saja, Ibu dapat laporan juga dari guru mata pelajaran yang mengajar di kelas Sinda. Selain itu, setelah Ibu dapat laporan dari wali kelas, Ibu dapat laporan dari guru mapel, Ibu melihat daftar hadir di kelasnya. Bahwasanya Sinda sering tidak masuk kelas. Nah, dan Ibu sesuaikan juga dengan angket yang pernah kamu isi di sebelumnya. Ya, kamu menyatakan di sini bahwa kamu jarang masuk kelas. Nah, coba ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Itu main game sampai larut malam. Kemudian scroll TikTok, bermain Facebook, membalas chat dari teman. Oke, itu Sinda lakukan di kapan? Waktu kenaikan kelas 8 aja. Malam hari berarti. Iya, jadi kamu lakukan di malam hari dan bermain sosial media. Itu. Sosial medianya apa saja tadi yang sering kamu mainkan? Mobile Legend, TikTok, Facebook, WhatsApp. Itu kamu lakukan setiap malam. Setiap malam kamu lakukan itu, menggunakan sosial media itu. Nah, setiap malam kamu lakukan sehingga kamu tidur jam berapa? 1 sampai jam 2. Jam 1 sampai jam 2 malam kamu lakukan setiap malam. Iya. Apakah orang tua tahu? Tidak. Tidak. Kenapa tidak tahu? Karena bermain HP-nya di kamar. Karena bermain HP di kamar. Jadi orang tua tidak mengetahui. Taunya kamu sudah tidur. Akhirnya paginya bagaimana? Kalau tidur jam 1, jam 2 malam? Siang. Bangunnya kesiangan, dibangunkan sama orang tua? Tidak. Jadi tidak tahu kamu tidak berangkat. Tapi pernah izin apa tidak di sekolahnya? Pernah. Izinnya apa? Sakit. Jadi kamu izin ke grup atau ke teman, kamu sakit, tidak bisa mengikuti pelajaran. Dan orang tua tidak tahu kalau kamu tidak berangkat sekolah. Iya. Selain itu, tadi kamu suka bermain media sosial, bangun kesiangan, akhirnya kamu memilih untuk tidak sekolah. Selain itu, ada lagi alasannya. Ada begadang sama teman-teman. Begadang itu lewat sosial media atau bertemu, kumpul di rumah. Siapa? Teman-teman yang Oh, tuh jadi teman-temannya kumpul di rumah kamu. Sehingga laporan dari guru mapel, guru mata pelajaran kamu jarang
Masuk. Kalau laporan dari guru mata pelajaran kamu jarang masuk, akhirnya apa yang terjadi? Tidak naik kelas. Kalau tidak naik kelas, penyebabnya tadi apa? Jarang masuk. Jarang masuk karena banyak pelajaran yang tertinggal, banyak atau tidak? Banyak. Ibu tanya, tugas dari guru di kelas dikerjakan atau tidak? Kadang enggak. Kadang enggak. Jadi Ibu runtut dulu ya. Pertama, permasalahannya kamu jarang masuk kelas karena bermain handphone, sosial media di malam hari sampai jam 1 atau jam 2. Setelah itu kamu lakukan apa lagi tadi? Bergadang dengan teman-teman. Setelah bergadang dengan teman-teman, kamu apa? Jarang masuk sehingga jarang mengerjakan tugas juga. Iya. Oke, setelah itu kira-kira ada nggak cara untuk merubah? Karena perilaku itu boleh atau tidak dilakukan sebagai seorang siswa? Tidak. Tidak. Tahu caranya berubahnya bagaimana? Oke, kalau kamu tadi tidur terlalu malam karena bermain sosial media, berarti harus apa yang kamu lakukan? Tidur tepat waktu. Setelah itu Membatasi bermain HP. Setelah itu mengerjakan mengerjakan tugas yang tertinggal. Ya, jadi sebenarnya tahu cara mengatasinya ya. Iya, sebenarnya tahu cara mengatasi bagaimana saya harus berubah. Oke, sebelum kalau sudah sadar tadi kira-kira kalau dampaknya terus-menerus itu terulang, apa yang terjadi sama diri Sinda? Ketinggalan pelajaran, kalau sudah ketinggalan jadinya tidak naik kelas. Tahu dampaknya ya, tahu cara mengatasinya, tahu dampaknya. Tadi apa yang sudah diceritakan, apa yang sudah dirasakan oleh Sinda, bisa dicatat? Oke, dicatat ya, biar ingat tadi apa ya yang saya permasalahkan di sini sehingga saya dilaporkan, sehingga saya dipanggil ke ruang BK. Begini, nih di sini ada catatan pikiran jurnal. Catatan kamu, kira-kira catatan pikiran disfungsional atau identifikasinya. Penyebabnya apa? Bisa sampai tidak masuk kelas. Di sini nanti ada situasi pemicu, pikiran otomatis, perasaannya bagaimana. Nanti ada juga evaluasinya. Kira-kira bukti apa yang sudah kamu lakukan? Nah, kalau sudah ada bukti, apa yang harus dilakukan? Boleh diisi dulu ya, silahkan diisi. Oke. Nomor 3-nya silahkan diisi apa? Apa saja tadi? Bermain HP, main game, kemudian apa? Jarang masuk kelas. Oke. Coba evaluasinya apa? Kira-kira dengan bukti yang sudah terjadi, apa yang akan kamu lakukan? Oke. Catatan pikiran disfungsional, identifikasinya, yaitu apa? Situasi pemicunya kamu apa? Bermain HP sampai malam. Oke, yang kedua apa pemicunya? Main game dan sosial media setiap malam. Ya, jarang masuk sekolah karena kebangun kesiangan. Oke, ini Ibu simpan juga ya. Berarti ini semua sadar ya kamu melakukannya?
Iya, berarti ini sebagai pengingat bahwa oh saya melakukan kejadian ini. Ya, setelah itu pikiran yang sebenarnya harusnya bagaimana? Jadinya ketika kamu melakukan ada efeknya apa enggak? Ada. Ya, tadi ini bermain HP sampai malam, akhirnya apa yang otomatis harus yang terjadi? Ya pasti bangun tidurnya masih ngantuk. Oke, ini Ibu simpan sebagai acuan nanti. Oh, ternyata saya sudah melakukan kesalahan ini. Ya, untuk motivasi nanti kita lakukan. Kemudian setelah itu, nah sudah melakukan ini ada usaha atau tidak untuk berubah? Mau ya, harus berubah karena namanya siswa harus mengikuti aturan di sekolah. Hal yang mudah saja, masuk sekolah sesuai jam dan hadir setiap hari. Ya, oke. Jadi mau berubah dan harus ada usahanya. Tadi kan bangun kesiangan, tidak masuk sekolah. Itu bukan perilaku seorang siswa. Kemudian apalagi tadi tidak mengerjakan tugas. Yang jelas itu bukan perilaku seorang siswa juga. Jadi tadi apa yang kamu lakukan apa? Tidak sesuai dengan apa? Perilaku seorang siswa. Nih, Ibu ada materi mau pengenalan. Nih, di sini ada beberapa gambar. Ya, sebentar Ibu simpan dulu ininya biar jangan tercecer. Nih, di sini ada perilaku maladaptif. Pernah dengar? Tidak. Oke, Ibu sampaikan. Di sini ada perilaku maladaptif. Perilaku maladaptif itu apa? Perilaku yang tidak sesuai dengan perilaku yang sebenarnya sebagai individu, sebagai manusia, yang tidak sesuai. Jadi walaupun untuk sementara atau selanjutnya tidak sesuai, maka itu namanya perilaku maladaptif. Nah, Ibu bacakan, ketidakmampuan seseorang menyesuaikan diri dengan atau terhadap situasi tertentu. Sehingga kalau tetap melakukan, maka dia akan apa? Menghambat kesejahteraan seseorang. Baik dari pola pikir, dari tingkah lakunya, maka akan berefek kalau terus-menerus dilakukan. Ada beberapa gambar Ibu tampilkan di sini, berkelahi. Sesuai tidak dengan perilaku seorang siswa? Tidak. Yang kedua, bolos sekolah. Sesuai enggak? Tidak, karena itu suatu pelanggaran. Kemudian tidur di kelas. Ketika guru menerangin, menjelaskan di depan, kamu tidur di kelas. Sesuai atau tidak? Tidak. Yang keempat, tidak mengerjakan tugas. Ya, sesuai atau tidak? Tidak. Kemudian bermain sosmed berlebihan. Nah, tidak sesuai dengan perilaku siswa. Kira-kira dari semua contoh di sini, pernah melakukannya? Sinda? Pernah. Apa saja? Bermain sosmed, nomor 3. Kemudian tidur di kelas, nomor 2. Tidak mengerjakan tugas, kemudian bolos. Jadi kamu ada 4 nih sebagai pengingat ya, bahwa ternyata perilaku yang kamu lakukan selama ini itu apa? Jadinya banyak contoh yang tidak kamu lakukan. Ibu mau nanya, berapa kali dalam 1 minggu kamu tidak masuk kelas? Berangkatnya tuh 1 minggu 3 kali. 1 minggu 3 hari. Jadi kalau dalam 1 minggu 2 hari, dalam 2 minggu yang tidak masuk berarti 2 hari ya, karena KBM kita hari Senin sampai hari Jumat. Jadi kalau masuk 3 hari berarti kamu dalam 1 minggu tidak masuk 2 hari. Berarti kalau 2 minggu kamu nggak masuk berapa hari? 4 hari. 3 minggu berarti ya berapa? 6 hari. Kalau dalam 1 bulan 8 hari. Dan itu kalau terus dilakukan, maka apa? Semakin banyak pelajaran yang tertinggal. Iya nggak? Iya. Sedangkan di peraturan kita ada peraturan tentang kehadiran. Nanti masuk skorsing penghitungan dalam layanan BK yang pernah Ibu sampaikan di kelas. Masih ingat? Masih. Jadi tolong dirubah ya. Nah, sekarang kalau sudah menyatakan bahwa segala perilaku yang kamu lakukan sebelumnya itu merupakan perilaku yang tidak benar. Nah, coba Ibu mau minta kita berkomitmen untuk melakukan kontrak tingkah laku. Ya. Di sini Ibu akan menyiapkan, nah di sini ada kontrak tingkah laku. Saya
yang bertanda tangan di bawah ini pada tanggal sekian menyatakan bahwa saya setuju apa? Kamu isi. Ya, silahkan diisi untuk mengingat bahwa kamu sudah melakukan ini, kemudian apa yang harus saya lakukan dan apa ketika yang saya dapatkan ketika saya berhasil melewatinya. Silahkan ditulis. Mulai sok ditulis sok. Nomor 2 apa? Upaya saya dikatakan berhasil apabila apa? Apabila menaati peraturan sekolah. Oke, silakan ditulis. Nah, yang ketiga, apabila saya berhasil melakukannya akan mendapatkan apa? Mendapatkan apresiasi dari gurunya. Iya dong, makanya nanti saya akan bangga dan salut kalau kamu mau merubahnya. Ya, sudah selesai? Ibu boleh baca? Kontrak tingkah laku di sini bahwa kamu yang bertanda tangan menyatakan bahwa saya setuju melakukan untuk mengubah pola hidup tidurnya ya, tadi ya yang harus dirubah jam tidurnya, mengurangi bermain HP dan bersosial media, hadir di kelas setiap hari, dan tadi mengejar pelajaran yang tertinggal. Tugas-tugas yang kemarin kamu belum selesaikan harus diselesaikan. Upaya saya dikatakan berhasil. Nah, apabila berhasil apa tanya jawabannya? Tidur tepat waktu dengan tidak terlambat ke sekolah. Betul. Ya, tadi tidur yang tidak sesuai maka harus dirubah. Jadi apa? Harus menyesuaikan waktu tidurnya. Mengatur waktu dalam bermain HP tadi. Karena kamu berlebihan tidak tahu waktu, tidur tadi sampai jam 1 sampai jam 2 malam, ya kan? Akhirnya apa? Itu kan pasti berlebihan main handphone, tidak pernah absen di kelas, sudah tidak ada alfa lagi, sudah tidak ada absen lagi, mengerjakan semua tugas dari guru mata pelajaran yang tertinggal-tinggal kamu susul, kamu kejar. Kemudian apabila saya melakukannya, tadi apresiasi dari saya, kamu hebat, berarti kamu bisa untuk berubah. Kemudian apalagi mendapatkan nilai yang bagus pastinya dan tidak ada kekhawatiran untuk tidak naik kelas. Ya, oke tadi Ibu simpan ya. Nah di sini sudah berarti kira-kira kalau tadi sudah mengisi perjanjian, kalau kamu mengulang lagi kira-kira ternyata suatu saat kamu mengulang lagi tidak masuk kelas, apa yang harus kamu dapatkan dari ibu? Pemanggilan orang tua. Siap. Siap orang tuanya dipanggil. Oke, ibu pegang konsekuensi itu. Kalau kamu mengulang lagi nanti akan ibu pegang. Ya, kemudian setelah itu tadi sudah isi. Nah, nanti LKPD, ibu akan kasih LKPD ini ke kamu. Kamu boleh isi di rumah atau setelah ini ya. Setelah ini kamu lakukan. Nah, setelah itu ibu minta penilaian proses konseling ini. Nah, ini kamu isi penilaian proses konseling kita bagaimana. Ya, silahkan diisi. Kalau ini boleh dilakukan diisi di rumah nanti atau boleh kembali ke kelas ketika istirahat kamu boleh isi lagi. Oke, nanti kesini lagi. Oke, ya silahkan ini diisi dulu. Sudah ibu simpan ya. Oke. Nah, setelah itu kita sudah membahas masalah kamu. Ibu sudah mengetahui usaha kamu bagaimana selanjutnya, ya kan? Apa konsekuensinya kalau kamu mengulang lagi. Nah, ibu akan terus pantau. Ibu akan terus pantau, ibu akan terus memonitoring kamu bagaimana perubahannya. Tapi tetap awas, semua yang tadi kamu sampaikan tidak dijadikan beban.
tidak dijadikan satu yang berat untuk kamu. Aduh, nanti Bu Niha lihat saya kalau saya nggak masuk, jadinya ada unsur keterpaksaan. Ibu tidak mau seperti itu. Kamu lakukan tugas kamu sebagaimana kamu seorang siswa, yang mana wajib untuk melakukannya. Sebagai seorang siswa hadir setiap hari. Awas ya, begitu ya. Nah, setelah ini nanti kalau ibu monitoring kamu, tolong berubah ya, tapi jangan merasa dimata-matai sama ibu, walaupun tetap nanti ibu pantau, tanya ke wali kelasnya, tanya ke guru mata pelajarannya, bagaimana absen di kelasnya, walaupun selalu ibu pantau, tapi bukan berarti kamu serasa dimata-matai, ada Bu Niha, ada guru BK, tidak ya, lakukan saja sebagai kamu murid, sebagaimana mestinya, hadir setiap hari, tidur harus tepat waktu, ketika dikasih tugas oleh guru, kamu harus mengerjakan, ya. Tidak boleh untuk jadi beban. Ya, harus semangat, harus rajin. Nah, coba dari kesimpulan ini, kira-kira kamu apa yang harus dilakukan? Bagaimana kesimpulan ketika konseling ini? Rasanya apa? Rasanya kamu senang. Terus? Lega. Terus apa lagi? Tenang. Kesimpulannya apa? Coba. Kesalahan kamu dulu deh. Kamu apa? Banyak pelajaran yang tertinggal. Terus ketika banyak pelajaran yang tertinggal, apa yang harus disimpulkannya? Berarti harus Tidak naik kelas. apa? Kalau kamu belajar yang tertinggal, usahanya apa? Harus mengerjakan tugas yang tertinggal. Kemudian, apalagi tadi? Dari bangun tidurnya kamu, dari pola tidur, apa yang harus dievaluasi? Disimpulkannya harus apa? Tidurnya harus tepat waktu. Itu ya, jadi banyak evaluasi nih yang harus kamu rubah agar apa? Bisa menjadi lebih baik. Nah, setelah itu nih, kalau nanti ibu lakukan konseling, ibu lakukan survei dan ternyata ada sedikit perubahan dari yang apa? Maksudnya ada sedikit perubahan itu begini. Ketika kamu lakukan ternyata mengulangi lagi, tadi apa konsekuensinya ibu tanya lagi? Memanggil orang tua, tapi jangan sampai untuk memanggil orang tua ya. Iya, semangat. Ibu yakin Sinda bisa berubah. Ibu yakin ini adalah suatu yang salah dan harus dirubah dan harus lebih semangat. Ya, harus lebih semangat, harus lebih yakin bahwa kamu bisa untuk berubah. Nanti ibu pantau 1 minggu ke depan kita adakan lagi. Siap? Kita adakan lagi untuk melihat, menilai perubahan dari Sinda. Apa yang sudah berubah, apa yang belum berubah, dan apa yang sudah berhasil. Ya, kita pantau, kita ketemu 1 minggu lagi. Tapi apabila suatu saat Sinda butuh bantuan ibu, atau Sinda ingin meminta masukan dari ibu, meminta pendapat dari ibu, silahkan. Datang ke ruang BK, datang ke kantor. Ya, datang ke kantor, kamu ceritakan senyaman mungkin. Tadi kan kamu sudah selesai bercerita, saya lebih tenang, saya lebih lega hari ini. Ya, boleh kamu ulangi lagi. Jangan ada rasa takut untuk datang ke sini. Ya, ibu nanti pantau. Bisa jadi ibu tanya wali kelas. Bisa jadi ibu nanti tanya ke guru mapel. Ya, tapi 1 minggu depan lagi bisa kita bertemu untuk mengevaluasi perubahan apa yang sudah terjadi. Oke, coba sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan dari Sinda? Apa ya? Di kelas juga ada banyak teman. Oke, berarti kamu tadi selama jarang masuk ke sekolah berarti jarang ada yang ada yang jarang berteman. Sekarang sudah ada pendapat lain atau ada masukan atau ada keluhan yang lain? Sudah tidak ada. Berarti bisa jadi nanti untuk selanjutnya Ibu akan bahas masalah ini nih. Ya, layanan selanjutnya Ibu akan bahas masalah ini. Tapi bila perlu, Bu, kayaknya nggak cukup 1 minggu deh. Besok boleh datang lagi ke sini. Ya, begitu. Terima kasih. Mohon maaf apabila tadi penyampaian Ibu atau tingkah laku Ibu bisa mengganggu atau kurang berkenan di hati Sinda. Mohon maaf ya. Iya. Sekarang kita berdoa untuk selesai konseling ini. Semoga mendapatkan apa yang kita harapkan. Ya, berdoa dimulai.
Cukup. Sudah. Dah. Iya, terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, di bawah LKPD-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.